Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Zahro dengan NIM 22101037. Jadi saya di sini akan sedikit membahas mengenai uji regresi. Nah, sebenarnya apa sih uji regresi itu? Jadi, uji regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih dari variabel bebas. Nah, uji regresi sendiri itu ada dua, ada regresi sederhana dan regresi berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu adalah suatu analisis yang digunakan untuk meramalkan atau mencari hubungan antara nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini itu untuk membuktikan adanya atau tidak hubungan fungsi antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, untuk rumus sederhananya itu dari regresi linear sendiri adalah Y sama dengan A plus BX plus E, dimana Y adalah variabel terikat dan A adalah bilangan konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan, X adalah variabel bebas atau variabel X. Nah, yang E itu adalah error, tingkat keeroran yang masih bisa ditolerir. Biasanya digunakan sebesar 5% atau 0,05. Nah, contohnya itu misal judulnya adalah pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja. Nah, jadi Y-nya itu adalah kepuasan kerja dan X-nya adalah pelatihan. Nah, yang kedua itu ada regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini adalah suatu alat analisis yang meramalkan atau mencari hubungan dua variabel bebas, minimal dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, kalau yang di regresi linear sederhana itu kan X-nya cuma satu. Nah, kalau di linear berganda ini minimal X-nya itu 2. Contohnya, pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk rumus sederhananya dari regresi linear berganda itu ada Y sama dengan B1A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan plus BN XN plus E, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah bilangan konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas. Kemudian E itu ada tingkat keeroran yang masih bisa ditolerir. Nah, untuk N sendiri itu adalah jumlah dari variabel bebasnya. Misalnya kalau X-nya itu ada 2, berarti Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Kalau X-nya ada 3, itu berarti Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. Nah, kemudian ada scatter plot atau diagram pencar. Apa sih itu? Jadi, scatter plot ini adalah salah satu alat dari quality control yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel tersebut, apakah berhubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kemudian kita akan lanjut ke analisis korelasi Pearson atau R. Nah, analisis ini
gunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang berdistribusi data normal. Hasil dari analisis korelasi Pearson ini biasanya berkisar antara 1 atau -1. Jika hasilnya mendekati 1 atau -1, maka hubungan yang terjalin itu semakin kuat. Nah, sebaliknya jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Kemudian ada lanjutannya nih dari koefisien Pearson ke koefisien determinasi atau R2. Nah, di sini itu untuk menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model untuk menjelaskan variasi variabel yang terikat. Nah, nilai R² ini biasanya berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai yang lebih tinggi itu dapat menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data dependennya atau data terikatnya. Kemudian ada uji T. Nah, uji T ini adalah untuk menguji satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau parsial. Nah, untuk tahapan-tahapannya yang pertama itu ada menentukan hipotesis. Hipotesisnya sendiri itu ada H0 dan HA. Nah, H0-nya itu biasanya berbunyi variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk HA-nya, variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian yang kedua itu ada menentukan taraf signifikansi, yaitu biasanya digunakan 5% atau 0,05. Terus yang ketiga itu ada kriteria pengujian. Kriteria pengujian kita menggunakan jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Untuk menghitung T hitung secara sederhana itu bisa menggunakan rumus BI dibagi SBI dengan keterangan di mana BI adalah koefisien regresi variabel I dan SBI adalah standar error dari variabel. Kemudian ada uji F. Nah, kalau uji T tadi kan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara sendiri-sendiri. Nah, kalau uji F ini untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Itu biasanya di uji F minimal harus ada 2 variabel bebas atau X-nya itu harus minimal 2. Nah, yang pertama itu tahapannya sama seperti dengan uji T. Yang pertama menentukan hipotesis. Nah, ada H0 dan HA. H0-nya adalah variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Yang HA-nya variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, yang kedua itu ada taraf signifikansi, yaitu 5% atau 0,05. Yang ketiga itu ada kriteria pengujiannya, yaitu F hitung. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk mencari F hitung, rumus sederhananya adalah dengan R2 dibagi K per 1 min R2 dibagi N min K min 1, di mana R2 adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah data atau kasus, dan K adalah jumlah variabel independen.
Nah, kemudian ada contoh studi kasus yang saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Vakalosa Hulu dan dipublikasikan pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir, Hubungan Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Nah, dilihat dari judulnya aja ini udah ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas yaitu yang X1 pengembangan karir, yang kedua ada hubungan kerja, dan yang ketiga ada motivasi kerja. Kemudian variabel terikatnya atau Y adalah kepuasan kerja. Nah, dari hasil uji T yang dihasilkan melalui SPSS, jadi data diolah dengan menggunakan SPSS, itu diketahui bahwa nilai T statistik pada X1 atau pengembangan karir di angka 2,034 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 0, dengan nilai sebesar 0,0001. Di X2 T statistik sebesar 2,367 dan signifikansi sebesar 0,0004. Kemudian di X3 yaitu motivasi kerja, T statistik di angka 2,550 dan signifikansi kurang dari 0,5 yaitu 0,0002. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian, hubungan kerja memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, kemudian ada hasil dari uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan tabel dari model summary yang telah didapatkan dari SPSS tahun 2024, itu nilai koefisiennya sebesar 0,786 yang berarti 78,6% pengembangan karir, hubungan kerja, dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 78,6%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 78,6% di angka 21,4% itu dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak diteliti. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai uji regresi yang dapat saya sampaikan. Saya Laila Tuzaro, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum, bye-bye.